Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera seluruh YouTuber. Kali ini saya insya Allah mau mengorek soal Satrio Piningit, Satrio Tanah Jawa yang dimomong oleh Ki Semar Sabdo Palon. Maaf, ini menurut saya. Yang pertama, Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk membenarkan akhlak, sifat, dan ibadah. Yang kedua, Satrio Piningit adalah manusia terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diduakan, yang tidak dapat disamakan ataupun dibedakan dengan orang lain. Dia sama seperti manusia, seperti kita. Tapi Satrio Piningit mempunyai aura yang berbeda. Dia mempunyai 7 aura. Aura itu melambangkan dari sifat-sifat Satrio Piningit. Seperti merah, dia itu semangat. Kuning, dia itu orangnya baik atau Nur Muhammad. Nur Muhammad nggih. Satrio Piningit mempunyai kelebihan yang tidak dapat manusia miliki. Yang pertama, setahu saya soal Satrio Piningit, yang pertama dia dapat berbicara dengan leluhur kita. Karena Satrio Piningit dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ilmu roh. Bagaimana kita bisa bertemu dengan roh itu. Yang kedua, Satrio Piningit mempunyai tanda di sebelah kiri, ada seperti toh hitam di pundak sebelah kiri. Dan yang kedua, Satrio Piningit setahu saya mempunyai lafaz Allah di jidat dan di dada. Itu yang tidak dapat dicap oleh manusia siapapun, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah Satrio Piningit, kalau saya malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat diberi petunjuk, yaitu satu, Satrio Piningit mukanya tidak dapat dilihat karena berkabut. Yang dua, sukmanya itu berbeda-beda. Yang ketiga, Satrio Piningit mempunyai ciri khas khusus, yaitu Nur Muhammad. Tapi orang-orang khusus mungkin yang bisa melihat Nur Muhammad itu. Karena apa? Menurut saya Satrio Piningit itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan satrio-satrio di tanah Jawa, saya dapat petunjuk kelak akan berkumpul dengan Satrio Piningit untuk membenahi Nusantara ini. Dan setahu saya Satrio Piningit manusia yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terpilih oleh masyarakat Nusantara kelak. Karena apa? Karena Satrio Piningit mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berakhlak, Satrio Piningit itu, dan dia bersifat belas asih yang sangat tinggi. Satrio Piningit hanyalah manusia yang hanya dicemoh. Kalau pada dalam terawangan saya itu manusia itu, Satrio Piningit itu dicemoh, dihina, dicaci. Lalu manusia itu dianggap oleh Satrio Piningit biasa saja. Karena mungkin dari Satrio Piningit itu bahwa manusia yang dicemoh atau dicaci atau dihina, selagi kita bisa berpikir
mencerna hinaan itu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baik kita tiru, yang buruk kita buang atau kita tidak tiru. Soal Satrio Piningit. Dan ilmu Satrio Piningit didapat bukan karena merguru, dikarenakan ilmu-ilmu itu disiapkan untuk akhir zaman, yaitu ilmu-ilmu leluhur kita dari Pasundan Jawa, dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mungkin ilmu laduni. Satrio Piningit hanya sebutan satrio, seorang yang mempunyai jiwa satrio piningit yang masih mengumpet atau dipingit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Satrio Piningit mempunyai cahaya aura putih dan kuning di dadanya. Setahu saya cahaya itu aura putih dari lafaz Allah yang sangat besar di dada Satrio Piningit, dan kuning itu dari rembulan yang menerangi malam. Maka itu Satrio Piningit, insya Allah dengan kehendak Allah, entah kapan saya mempercayainya, yaitu dia pasti akan keluar. Tanpa kita duga-duga dia pasti akan keluar. Karena Satrio Piningit yang mengeluarkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, bukan siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tahu soal Satrio Piningit itu dari golongan gaib. Kalau ada manusia yang kesurupan melihat Satrio Piningit, pasti dari jin yang dalam tubuh jasadnya akan tunduk. Dikarenakan Satrio Piningit diizinkan oleh Allah mungkin bisa memerintahkan dari golongan jin seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi menurut saya Satrio Piningit itu susah dicari dan susah dideteksi rumahnya di mana. Dikarenakan rumahnya aja berkabut. Banyak yang bahas soal Satrio Piningit, ada di mana, ada di sana, ada di Pulau Sumatera, ada di pulau mana. Tapi saya pribadi belum pernah selama saya berzikir malam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Satrio Piningit bertempat tinggal di mana, karena rumahnya aja berkabut dan Satrio Piningit juga berkabut. Jadi tidak dapat menurut saya pribadi. Jadi kalau sampean diizinin oleh Allah, ya saya percaya mungkin sampean bisa melihat Satrio Piningit, dan sampean bisa melihat rumahnya sampai Satrio Piningit. Sebenarnya Satrio Piningit itu orangnya itu simple. Dia orang yang tidak neko-neko setahu saya. Cuma mukanya itu yang nggak bisa saya lihat wujud aslinya. Ada beberapa dalam Satrio Piningit, dia emang sepertinya dimongki Semar Sabdo Palon. Nah, bagaimanakah mungkin caranya biasa melihat Satrio Piningit atau bergabung kelak dengan Satrio Piningit, yaitu kita itu ya mungkin pribadi saya bukannya keminter, satu itu ya kita harus mencucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua kita membersihkan pikiran kita dari hal-hal buruk, pikiran negatif. Yang ketiga, kita itu mempunyai welas akhlak, welas asih seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kelak kita akan dipertemukan oleh Satrio Piningit. Sebenarnya Satrio Piningit itu penuh teka-teki. Dalam setahu saya, dalam Allah yang memberikan petunjuk kepada saya, Satrio Piningit itu mempunyai kelebihan. Mungkin yang pertama, dia itu menolong setiap manusia itu tidak mengharapkan pamrih. Tidak mengharapkan pamrih. Tapi kalau manusia itu mungkin memberikan sedikit hartanya atau sedikit uang untuk Satrio Piningit mungkin diterima, karena manusia itu kan butuh dunia dan akhirat. Dunia itu kan kita butuh uang, akhirat itu kan kita butuh amal, ibadah dan lain-lainnya. Itu setahu saya. Jadi Satrio Piningit menurut saya itu tidak dapat dicari
dan tidak dapat dideteksi oleh manusia siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Karena muka Satrio Piningit itu tidak dapat dilihat karena ada berkabut yang sangat tebal setahu saya. Karena saya pernah melihat itu laki-laki itu berkabut, dan saya minta petunjuk, ya Allah ini siapa? Itulah utusan Allah, atau bisa dibilang itu Satrio Piningit. Lain kali besok saya akan membahas soal Ratu Adil dan Satrio Piningit. Apa itu Ratu Adil dan apa itu Satrio Piningit? Dia adalah satu orang atau dua orang. Saya sebenarnya sering melihat YouTube soal Satrio Piningit. Ya kan masing-masing manusia. Kalau saya mencari dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibarat kata ikhtiar, tirakat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sehingga Allah itu memberikan ini zaman ini, ini zaman besok kita akan menghadapi suatu bencana insya Allah yang akan terjadi, tapi nggak tahu kapannya, karena Rasulullah juga tidak tahu kapannya. Akhir zaman cuma diberikan tanda-tandanya. Besok saya akan membahas soal Satrio Piningit dan Ratu Adil. Apa itu Satrio Piningit atau itu apa Ratu Adil? Menurut saya pribadi itu adalah satu orang. Karena apa? Satrio Piningit mempunyai jiwa ratu atau jiwa yang welas asihnya seperti ibu-ibu, dan mempunyai jiwa satrio. Kalau dia udah mungkar atau marah, maka dia apapun akan digebrak, dan dia biasanya memberi peringatan setahu saya. Jadi maaf saja dari golongan YouTuber yang suka menonton Satrio Piningit. Saya pribadi mohon maaf, saya juga orang yang tidak bisa apa-apa, dan saya manusia itu hanya sekedar bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak dengan sholawat, kita berusaha untuk membuang sifat-sifat hewan dalam tubuh jasad kita, dan kita berusaha untuk berpikir selalu baik, dan kita berusaha seperti manusia yang bodoh tapi belum tentu bodoh. Yang keempat, kita itu sebagai manusia itu bersifatlah seperti orang gila, yang kita dihina oleh orang lain maka kita akan senyum dan tidak akan pernah sakit hati. Karena apa? Sakit hati itu akan membuat kita jasad kita akan menjadi sakit karena kegerogoti dengan hawa nafsu setan. Karena orang yang sakit hati biasanya dalamnya itu berwarna merah. Karena apa? Setan akan bergelembung dalam dada kita. Jadi salam sehat dan salam sejahtera. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang mukmin di akhir zaman. Semoga kita itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikinya kita pribadi, harta kita, rumah kita kelak akan ditinggalkan, dan kelak kita hanya mungkin tidur di bawah pohon-pohon besar. Karena akhir zaman itu tidak ada listrik, kalau bahasanya itu tidak ada cahaya listrik. Jadi mohon maaf yang sebar-sebarnya, itu yang bisa saya kasih tahu, yang saya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala soal Satrio Piningit. Kelak besok saya akan membahas soal Satrio Piningit dan Ratu Adil itu apa, Ratu Adil apa itu, Satrio Piningit itu apa. Dan saya tidak punya kitab Joyoboyo. Saya tidak punya kitab Joyoboyo, saya tidak punya kitab Prabu Siliwangi, dan saya tidak pernah datang kepada para spiritual. Saya hanya bisa memberikan informasi-informasi yang hakiki. Saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada kalian semua, memberikan kesehatan, memberikan kecukupan kepada keluarga kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.